Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roberta Idararo SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di UPTD SMP Negeri 6 Amabi, Ospeto Timur, Kabupaten Kupang. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di kelas 7 dengan materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Ya. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pencipta, saya bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki seturut citramu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekerasan, supaya saling mengagumi dan saling berkembang demi keseluruhan ciptaanmu, dan demi kemuliaan namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat duduk. Sebelum belajar, Ibu absen. Masing-masing dengan nama. Antonius Laat. Ada Ibu. Siltifan Wasana. Ada Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan ice breaking. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Iya, terima kasih. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Syukur sebagai citra Allah. Iya, syukur sebagai citra Allah. Jadi sebagai citra Allah, manusia akan mampu bersyukur bila mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Rasa syukur diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti menolong sesama yang menderita dan berusaha hidup lebih baik. Ya, kita masuk dalam pertanyaan pemantik. Yang pertama itu, mengapa setiap orang itu unik? Karena keunikan manusia berasal dari berbagai hal yang membuat tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa setiap manusia memiliki keunikan masing-masing? Setiap orang memiliki keunikan masing-masing karena setiap manusia diciptakan oleh Allah secara istimewa dan tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai keunikan orang lain? Ya. Saat kita menghargai keunikan orang lain yaitu menerima orang apa adanya, tidak membanding-bandingkan, menghormati pendapat orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Iya, jadi yang pertama itu setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik karena keunikan manusia berasal dari berbagai hal yang membuat tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Yang kedua, setiap orang memiliki keunikan masing-masing.
Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah secara istimewa dan tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Terus yang ketiga, cara kita menghargai keunikan orang lain yaitu menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain apa adanya, tidak membanding-bandingkan. Menghormati pendapat orang lain dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ya. Jadi sebagai laki-laki kita ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kuat dalam iman, dan mampu melindungi serta menghargai sesama. Contohnya, menghormati dan menghargai perempuan, tidak berkata kasar, selalu bersikap sopan kepada kakak atau adik yang ada di rumah atau di mana saja. Terus yang kedua, menjaga diri dan orang lain dari hal-hal yang tidak baik. Tidak terlibat dalam pergaulan bebas, tidak mengingatkan teman agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai perempuan, kita ingin menjadi pribadi yang lembut, penuh kasih, dan mampu membiasakan berdamai bagi orang di sekitar kita. Tidak boleh di antara kita saling bermusuhan. Harus mampu membawa damai bagi orang lain. Contoh, berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Misalnya saat berbicara, kita memilih kata-kata yang baik dan lembut. Nah, di sini ada dua tujuan materi kita pada pagi hari ini, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu menjelaskan makna ciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28 dan bab 2 ayat 18 sampai 25. Tujuan yang kedua, mampu menunjukkan rasa ingin tahu tentang asal-usul manusia sebagai ciptaan Allah melalui pengamatan teks kitab suci dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi itu tujuan kita pada pagi hari ini dengan materi kita aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi mendalami pandangan iman Katolik tentang perempuan dan laki-laki berdasarkan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Satu orang lagi. Berdiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan berupa kita, supaya mereka. Teks yang kedua, bab 2 ayat 18 sampai 25. Dan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi bagiannya. Ya baik, kita sudah mendengarkan dua teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan bab 2 ayat 18 sampai 25. Dalam teks kitab suci kita pahami bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan
Masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Dan kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, yakni supaya kita saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu bersifat saling melengkapi, saling membutuhkan, dan laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Contoh sederhana, ayah bekerja mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga dan menjaga dan mendidik anak. Tetapi juga ada yang kebalikan. Bisa juga ibu yang mencari nafkah, yang menjaga dan mendidik anak-anak adalah ayah. Ini salah satu contoh laki-laki dan perempuan saling membantu dan melengkapi dan menolong. Nah, di sini ibu ada menyiapkan LKPD. Ibu minta kita duduk buat dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Duduk dalam kelompok. Di situ ada 5 soal. Masing-masing kelompok kerja dengan waktu 20 menit. Diskusi, kita akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi waktu kalian untuk bekerja mulai dari sekarang. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 1, Ibu persilakan. Terima kasih karena sudah diberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia memiliki martabat tinggi karena mencerminkan kasih, kebaikan, dan kebijaksanaan Allah, serta dipanggil untuk hidup seperti Allah, penuh kasih, adil, dan menghargai sesama. Yang kedua, mengapa manusia memiliki martabat yang lebih luhur daripada ciptaan lainnya? Manusia memiliki martabat yang lebih luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki akal budi dan kebebasan, dapat berelasi dengan Allah, diberi tanggung jawab, menjaga ciptaan, dan mampu mengasihi. Maka setiap manusia berharga, mulia, dan harus dihormati apapun jenis kelamin atau keadaannya. Nomor ketiga, sebutkan 5 contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan manusia sebagai ciptaan. Mengasihi dan menolong sesama, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga dan melestarikan alam, menghargai perbedaan, dan saling menghormati. Rajin berdoa dan bersyukur. Nomor keempat, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan? Karena Allah mengendalikan manusia hidup saling melengkapi. Nomor 5, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam hidup bersama? Saling menghargai, saling membantu, dan bekerja bersama. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita berikan tepuk apresiasi kepada kelompok 1. Pada kelompok 3.
untuk mempresentasikan hasil diskusi waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan karena Ia ingin manusia hidup saling melengkapi, mengasihi, dan bekerja sama untuk menghadirkan kasih serta kehidupan di dunia. Nomor 2. Mengapa manusia memiliki martabat yang lebih luhur daripada ciptaan lainnya? Karena manusia adalah citra Allah yang memiliki akal budi, kebebasan, hati nurani, dan kemampuan untuk mencintai serta memelihara kehidupan, maka setiap manusia tanpa memandang perbedaan layak dihormati dan dicintai. Nomor 3. Sebutkan 5 contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan manusia sebagai citra Allah. 5 contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, menolong sesama yang membutuhkan. Yang kedua, menghargai dan menghormati setiap orang. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan hidup. Yang keempat, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengampuni orang yang bersalah. Nomor yang keempat, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan? Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan karena Ia menghendaki agar manusia hidup saling melengkapi, saling membantu, dan saling mengasihi. Nomor yang kelima, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam hidup bersama. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi ketika mereka hidup dalam kasih, saling menghormati, bekerja sama, membantu satu sama lain, dan dengan demikian mereka mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan bersama. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Penjelasan tadi, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menguasai bumi, merawat ciptaan, dan melanjutkan kehidupan. Ya. Jadi, manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menguasai bumi, merawat ciptaan, dan melanjutkan kehidupan. Contohnya, merawat tanaman-tanaman, hewan, pohon-pohon tidak boleh tidak boleh ditebang, harus merawat tanaman dan hewan dengan penuh tanggung jawab, tidak merusak lingkungan atau membuang sampah sembarangan. Menggunakan kemampuan kita untuk menolong orang lain dan berbuat baik. Nah, Allah melihat bahwa manusia tidak baik untuk hidup sendirian. Yang tadi pertama Ibu sudah jelaskan. Maka Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki sebagai penolong yang sepadan. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup bersama, saling membantu, saling melengkapi, supaya keduanya setara di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilandasi dengan kasih, saling menghargai, dan bekerja sama. Itu yang tadi di awal Ibu suka kasih contoh, ayah dan ibu. Ya. Ayah dan ibu. Misalnya ayah bekerja mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga dan
menjaga dan mendidik anak. Tetapi ada kebalikannya. Bisa juga ibu yang mencari nafkah, ayah yang menjaga dan mendidik anak-anak. Nah, ini salah satu contoh laki-laki dan perempuan saling membantu dan saling Melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jadi mendalami pandangan teks kitab suci, dari teks kitab suci kita pahami bahwa Allah menciptakan manusia dan perempuan masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Tuhan. Jadi kita laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, kita berharga di mata Tuhan. Iya, berharga di mata Tuhan. Terus mampu untuk menunjukkan rasa ingin tahu. Mampu menunjukkan rasa ingin tahu tentang asal-usul manusia sebagai ciptaan Allah melalui pengamatan teks kitab suci yang tadi sudah dibacakan itu. Teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi teks Kejadian bab 2 itu membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, lalu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Ada hal-hal yang menarik dari teks tersebut. Adalah manusia diciptakan langsung oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Diciptakan untuk saling melengkapi dan rasa ingin tahu tentang asal-usul manusia. Berarti dia harus aktif untuk membaca kitab suci. Siapa yang di rumah dia baca kitab suci? Sebelum tidur baca kitab suci, atau misalnya ada waktu kosong dia duduk dan membaca kitab suci. Ada yang begitu kok? Betul? Betul. Nah, baik. Kalau begitu ibu syukuri kalau di rumah ada anak-anak yang duduk hanya membaca kitab suci kalau tidak bekerja. Maksudnya dia punya waktu luang dia membaca kitab suci. Jadi itu dia menunjukkan rasa ingin tahu tentang dan cinta kasih. Yaitu yang pertama. Yang pertama itu membantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Ada yang begitu kok? Seperti membersihkan rumah, menjaga adik, dan menempati janji yang sudah diucapkan. Meminta maaf jika berbuat salah dan berusaha memperbaiki. Meminta maaf itu yang paling penting. Semua penting. Tidak mudah marah atau kasar dan bersikap jujur. Dari itu contoh sikap laki-laki yang mencerminkan tanggung jawab dan cinta kasih. Jadi itu ada membantu orang tua di rumah tanpa disuruh, yang tadi Ibu bilang, seperti membersihkan rumah, menjaga adik-adik, menempati janji yang sudah diucapkan, dan meminta maaf jika berbuat salah dan berusaha memperbaikinya. Dan tidak mudah marah atau kasar dan bersikap jujur. Terus yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi, contoh sikap perempuan yang mencerminkan kasih Allah. Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu jawab. Contoh sikap perempuan yang mencerminkan kasih Allah. Aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki itu, setiap manusia, baik perempuan atau laki-laki,
diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama dan mulia sebagai citranya. Masing-masing memiliki kelebihan, tanggung jawab, dan peran yang saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Jadi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama dan mulia sebagai citranya. Dan perempuan dan laki-laki itu, mereka masing-masing itu memiliki kelebihan, tanggung jawab, dan peran yang saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Perempuan dianugerahi sifat kasih, kelembutan, dan kemampuan membawa kedamaian. Itu untuk perempuan. Sedangkan laki-laki diberi tanggung jawab, keberanian, dan kemampuan melindungi serta membimbing. Ya toh? Ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu Tuhan ciptakan itu kita sama, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan tanggung jawab. Jadi tadi Ibu bilang itu, kalau perempuan itu dianugerahi sifat lemah lembut, sifat kasih, dan kemampuan membawa kedamaian. Terus laki-laki itu diberi tanggung jawab, keberanian, dan kemampuan melindungi serta membimbing. Iya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Say, semangat. Iya. Ibu mau bertanya. Jadi kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dari materi hari ini? Apa yang menjadi seorang perempuan atau laki-laki yang diciptakan oleh Allah baik adanya dan sangat indah. Iya, jadi itu yang kedua, punya materi itu tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Jadi materi minggu depan itu tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Ya, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta salah satu siswa untuk isi kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau meluhurkan martabat laki-laki melalui pribadi Yesus Putramu, sebab dalam seluruh hidupnya ia bersikap bijaksana, tegar dan penuh kasih, serta melindungi siapapun yang butuh pertolongannya. Engkau meluhurkan martabat perempuan melalui kebutuhan, ketulusan, dan kepasrahan Bunda Maria. Semoga hidup kami senantiasa meladani Yesus dan Bunda Maria demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai.